Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa tawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan Ustaz Ifan kelas 4 yang saya cintai. Pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang akidah akhlak. Semoga pelajaran yang akan kita lalui ini nanti ada manfaatnya dan kemudian bisa menjadi bahan pembelajaran buat ananda semua. Kita awali pembelajaran kali ini dengan suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli ni'matin sholihah ya'tula al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada materi hari ini adalah sekelimat dari akhlak Nabi. Jadi intinya tema hari ini, bagaimanakah keseharian Nabi, salah satu keseharian Nabi. Di sini akan Ustaz bacakan, ananda disimak dengan benar ya di rumah. Akhlak Rasulullah SAW selaku Rasul dan Nabi selalu berlaku baik kepada semua orang dan sahabatnya. Beliau tersenyum kepada, bersikap ramah terhadap mereka dan memulai salam serta menjabat tangan. Jadi Rasulullah SAW itu kalau ketika bertemu seseorang itu tersenyum, kemudian mengucapkan salam assalamualaikum, kemudian menjabat tangan. Itu yang dilakukan Rasulullah. Sudahkah ananda di rumah semacam itu? Kemudian beliau mengutamakan mereka daripada dirinya. Jadi Rasulullah SAW ini mementingkan pribadi temannya daripada pribadinya atau diri sendiri. Kemudian Rasulullah juga mencintainya daripada diri sendiri, anak-anak mereka. Beliau menghormati tetangga dan menyuruh berbuat baik kepadanya. Jadi Rasulullah SAW ini selalu berlaku baik kepada tetangganya, kepada para sahabatnya. Selalu memberikan contoh yang baik kepada tetangga-tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau memasak kuah, maka banyakkanlah airnya dan bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Rasulullah SAW senantiasa menyuruh kepada istrinya memasak, tapi kuahnya banyak. Kemudian kuahnya itu dikasihkan kepada tetangga-tetangganya. Salah satu contoh Rasulullah SAW. Beliau menghormati tamu dan berbuat baik kepada para kerabatnya. Ketika datang kepadanya wanita yang menyusuinya, Sayyidina Halim Asy-Sya'diyah radhiyallahu an, di saat beliau sedang duduk, maka beliau menggelar kain sebarnya dan memenuhi keperluannya. Lihatlah, ketika Rasulullah SAW ini ada salah satu tukang susunya beliau. Artinya Nabi dulu pernah disusui oleh Halimah Asy-Sya'diyah. Ya, kemudian Rasulullah itu serbannya yang itu loh. Serbannya Rasulullah itu digelar di lantai. Kemudian sakit tawaduknya kepada orang tersebut, Halimah Asy-Sya'diyah. Akhirnya Nabi memenuhi segala kebutuhannya. Jadi balas budi. Jadi kita itu seharusnya wajib seperti itu. Kalau kita menjadi orang mukmin, jadi contoh akhlak Nabi semacam itu. Dan kemudian Nabi selalu mengutamakan kepentingan orang lain dan menghormati ayah ibu mereka. Jadi Rasulullah ini ketika mempunyai sahabat, mempunyai teman, Rasulullah benar-benar mementingkan pribadi mereka, tidak mementingkan pribadinya sendiri. Ketika tidak punya, Rasul kasih. Begitu.
Kemudian Nabi mengingat masa persahabatannya yang lama dan beliau bersabda, sungguhnya melihara persahabatan itu termasuk daripada iman. Jadi bersahabat yang baik, bertetangga yang baik, menjadi rukun, itu setengah daripada iman. Berarti orang yang belum bisa bertetangga baik dengan orang lain berarti dia tidak mempunyai iman. Hati-hati. Nah, di sini Rasulullah SAW mencontohkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang sangat baik. Tidak jahat dengan orang lain, tidak mengunjing orang lain, tidak memfitnah orang lain. Itu adalah salah satu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Peliharalah persahabatan kalian dengan teman kalian, dengan famili kalian, dengan kakak kalian dengan baik. Berkeluarga, kalau ada masalah diputuskan bersama-sama, tidak saling jotos, tidak saling menggunjing. Karena Rasulullah SAW, kalau kita mengaku sebagai umat Rasul, perilaku Rasulullah itu kalian taati, dijalankan. Jangan hanya menjadi umat-umatan. Ya, menjadi umat-umatan bagaimana? Mengakunya umatnya Rasulullah, tapi perbuatannya seperti kafir dan Quraisy. Kafir atau orang yang mukadzibin, orang yang sering bohong, dusta dan lain sebagainya. Rasulullah tidak pernah yang namanya dusta. Tidak pernah juga memelihara kebencian kepada orang lain. Itu salah satu akhlak dari Rasulullah SAW yang wajib kita taati. Karena apa? Kalau kita menurut dengan panutan kita, insya Allah kehidupan kita, keluarga kita, insya Allah menjadi baik, rukun. Jadi kalau bahasa Jawanya gemah roh jinawi, gitu loh. Jadi enak bertetangga itu enak, bersaudara enak, semuanya enak. Tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Karena apa? Kita ini diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna insani wa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan dari golongan jin dan manusia kecuali untuk beriman dan bertakwa kepada kukunya ku Allah. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini ternyata hanya satu, beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah, tidak ada yang lain, gitu. Adapun sekolah, belajar, itu salah satu cabang-cabangnya iman dan itu wajib hukumnya. Nah, terima kasih untuk Ananda. Mohon diulas kembali pembelajaran akidah akhlak dari awal sampai akhir hari ini, gitu. Nanti kita minggu depan insya Allah sudah akan melaksanakan ujian tengah semester. Mohon disinau kembali, dimatlaah kembali apa yang sudah saya sampaikan. Nanti ujiannya sama, ya, yang Ustadz sudah bikinkan. Insya Allah minggu depan, insya Allah biiznillah kita ujian bersama-sama dan mudah-mudahan Ustadz doakan kalian mendapatkan nilai yang bagus, mengerjakannya juga dengan bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau keluar pakai masker sesuai standar kesehatan. Kemudian kalau pulang cuci tangan, pakai salam, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya di rumah. Apa yang sudah diajarkan Ustadz Rifan selama setengah semester ini mohon disinau kembali agar nanti minggu depan Ananda sudah siap untuk melaksanakan ujian tengah semester. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.